Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Meli Yusuf dengan NIM B1B1230029 dari kelas A semester 2 jurusan manajemen. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum bisnis dari dosen pengampu Pak Haris Yusuf Abadi. Memahami perikatan dalam dunia bisnis itu sangat penting, karena perikatan itu sama seperti kontrak yang menjadi landasan hukum bagi transaksi bisnis. Memahaminya itu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka secara jelas, mengurangi risiko konflik dan juga kerugian di masa depan yang akan mendatang. Selanjutnya, definisi dari perikatan dan perjanjian, yang dimana perikatan adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antar dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Jadi, perjanjian adalah sumber dari perikatan. Di samping sumber-sumber lainnya, selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Baik, suatu sahnya perjanjian. Ada 4 poin. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Baik, lanjut pada prestasi, yang dimana prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Bentuk-bentuk prestasi ada 3, yaitu yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Baik, lanjut pada wan prestasi, yang dimana wan prestasi adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Adapun bentuk wan prestasi ada 4 poin, yaitu yang pertama, tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan. Yang kedua, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan atau tidak sempurna. Yang keempat, melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan. Baik, lanjut pada jenis-jenis perjanjian, yang dimana ada 9 poin. Yang pertama, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua, perjanjian ternama dan perjanjian tidak ternama. Yang ketiga, perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan. Yang keempat, perjanjian konsensual dan real. Yang kelima, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Yang keenam, perjanjian formil. Yang ketujuh, perjanjian campuran. 8, perjanjian penanggungan, dan yang ke-9, perjanjian standar atau baku. Baik, lanjut pada hapusnya perikatan, yang ada 10 sebab, yaitu yang pertama, hapusnya perikatan karena pembayaran. Yang kedua, hapusnya perikatan karena penawaran pembayaran tunai dengan diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, hapusnya perikatan karena pembaruan utang. Yang keempat, hapusnya perikatan karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, hapusnya perikatan karena pencampuran utang. Yang keenam, hapusnya perikatan karena pembebasan utangnya. Yang ketujuh, hapusnya perikatan karena musnahnya barang yang terutang. Yang delapan, hapusnya perikatan karena kebatalan atau pembatalan. Yang 9, hapusnya perikatan berlakunya syarat batal. Dan yang ke-10, hapusnya perikatan karena daluarsa.